وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. صلوا على النبي محمد. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pencinta salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara Bali bergembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Talim As-Sa'adah Kabupaten Buleleng sekaligus didukung oleh Majelis Sunatul Rasul dan Majelis Rasulullah Provinsi Bali dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sha Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sha Allah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sha Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sha Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Nobel bin Jindan dari Jakarta. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah dalam perjuangan dakwah, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami muliakan Al-Habib Hamzah bin Hasan Bahrul, yang kami muliakan Al-Habib Abdul Muttalib bin Hasan Segaf, yang kami muliakan Al-Habib Ali bin Utsman As-Segaf, Khadimul Majlis Majelis Talim As-Sa'adah Kabupaten Buleleng, sekaligus yang kita muliakan bersama Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Sauqi bin Yahya Al-Maghrabi, yang kita hormati penjabat Bupati Buleleng atau yang mewakili, yang kita hormati Camat Kecamatan Seririt, yang kami hormati Ketua LPM Seririt, yang kami hormati perwakilan dari Dandim Buleleng, yang kami hormati Kapolsek Seririt, sekaligus seluruhnya hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pencinta salawat, hafizakumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di lapangan Seririt dalam acara Bali bergembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Talim As-Sa'adah Kabupaten Buleleng, sekaligus didukung oleh Majelis Sunatul Rasul dan Majelis Rasulullah Provinsi Bali. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan
kepada junjungan keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pada saatnya nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Pada cara
imannya dimanapun kita berada. Tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البشر يا الله. بأهل البشر يا الله. Coba pikir wali Jawa murid sunan kali Jawa wis sejurin nusantara. Dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Lekte Joko tinggi Joko kekrasro kepentingan status pilihanmu bisa sukses karena itu. Bisa sukses karena itu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Coba pikir wali masyhur, coba pikir raja luhur, coba pikir pangkat nur. Muka kita ketularan makmur, muka kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. هذه الفوائد وهذا الماتر الوارد من حضرة الملك الماجد بواسطة نبيه الحامد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Segenap para habaib yang mulia, para keluarga Nabi kita Muhammad SAW yang sudi berhadir pada kesempatan yang mulia ini, wabil khusus kepada tamu kita yang mulia, yang alhamdulillah para hadirin hadirat beliau berkenan untuk hadir di tempat kita walaupun harus melewati jalan-jalan yang agak
kurang menyenangkan beliau mungkin, tapi alhamdulillah beliau mau hadir. Kita doakan beliau Al-Habib Jindan agar Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur insyaallah, dan semakin menerangi kita sekalian umat muslimin, amin ya rabbal. Dan juga yang kami hormati al-walid, orang tua kami Al-Habib Hamzah bin Hasan Baharun, kita doakan beliau, adanya beliau di bulan yang ini membawa keberkahan untuk kita sekalian, dan kita mendapatkan barokah daripada ayahanda beliau Al-Habib Hasan Baharun, amin ya rabbal. Dan semua para habaib yang hadir, Habib Syauqi, Habib Abdul Muttalib bin Hasan As-Segaf, Habib Tahir, Habib Ja'far Al-Hafiz, dan semua para habaib yang hadir, Habib Saleh, Masya Allah banyak para habaib. Kita doakan para habaib kita agar Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat. Dan segenap para kiai yang hadir, para guru ada di hadapan kita, Ustaz Ishaq Asy'ari, Ustaz Wayan Nasrul Huda, dan semuanya para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Habib yang hadir bersama kita bukan hanya daripada tokoh kaum muslimin, tapi ada daripada saudara-saudara kita daripada kaum Nasrani, ada juga daripada saudara kita daripada tokoh umat Hindu, dan segenap Pak Lurah, Pak Camat yang hadir, Masya Allah. Kita doakan para pejabat kita agar Allah SWT berikan sehat afiat. Dan kami sebagai panitia dan hadir majelis ini berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang membantu suksesnya acara ini, kepada Bapak Polisi, Pak Tentara, semuanya pejabat pemerintah daripada Bansur yang Masya Allah, dan semua mereka orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk suksesnya acara ini. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dalam hartanya insyaallah. Dan gak lupa para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, yang rela duduk walaupun sedikit becek ya para hadirin, Masya Allah. Insya Allah kita semuanya gak dilupain sama Nabi Muhammad. Insya Allah ketika di hari kiamat kita semuanya berkumpul, insya Allah kita semuanya gak luput daripada pandangan Nabi Muhammad. Kita semuanya insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal. Dan hadirin, asal kita tahu aja, saya mau membuktikan mungkin daripada saudara kita yang melihat daripada luar Bali, karena mohon maaf ketika kami ada undangan acara di luar Bali, banyak yang bertanya-tanya hadirin, bagaimana muslim di Bali, apakah ditindas? Ini kami mau tunjukin bahwasanya orang-orang Hindu semuanya baik-baik kepada umat muslim. Alhamdulillah, kita walaupun minoritas di sini, tapi kita semuanya diperlakukan istimewa bisa buat acara semacam ini. Alhamdulillah. Apalagi kalau di Buleleng ini pertama kali ya. Pertama kali bukan? Alhamdulillah, Masya Allah. Maka dari itu di Bali ini nggak ada penindasan, nggak ada diskreditasi apapun. Kita semuanya hidup saling menghargai. Inilah Indonesia, hadirin. Semoga Indonesia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila atas banyaknya kekurangan hadirin. Mungkin daripada tempat yang kami ya belum layak dan lain sebagainya, dan khususnya kepada Habib Jindan, mohon maaf Habib apabila ada kekurangan apapun yang kami berikan, inilah kemampuan kami ya, maka doakan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam hari yang sejuk, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul sebagai ungkapan kegembiraan kita. Bali bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dunia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Indonesia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bali bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Semua umat manusia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, dengan berkat kelahiran Nabi Muhammad datang hidayat ke dunia ini. Dengan berkat kelahiran Nabi Muhammad datang
kedamaian, rahmat dan kasih sayang ke alam dunia ini. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat dan kasih sayang yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada sekalian umat manusia yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala rahmah, kasih sayang bagi alam semesta. Dan juga Rasul SAW kasih sayang beliau kepada semua orang, kepada muslim maupun non muslim. Sehingga kalau ada orang sakit, Nabi nggak tanya saat ingin menjenguk orang tersebut. Mendengar ada orang sakit dijenguk oleh Rasulullah. Saat Nabi mau menjenguk nggak tanya agamanya apa, sukunya apa, asalnya dari mana. Ada orang sakit, apapun agamanya dijenguk oleh Rasulullah. Nabi menjenguk orang muslim yang sakit. Nabi menjenguk orang Yahudi yang sakit. Bahkan anehnya, salah satu orang Yahudi yang sakit yang dijenguk oleh Rasulullah SAW adalah orang yang dulu sangat benci kepada Nabi Muhammad. Tiap kali Nabi lewat di depan rumahnya di Madinah itu, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang tak baik, mengungkapkan kebencian dia kepada Rasulullah. Bahkan sampai meludah di hadapan Nabi Muhammad, ungkapan kebencian. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menggubris keburukan, tetap dengan akhlaknya, dengan senyumnya, dengan budi pekertinya. Gak ada tersinggung, marah, kamu kurang ajar, enggak sama sekali. Sebab ciri akhlak yang buruk adalah komplain dengan perangai buruk dari orang lain. Tetapi orang yang akhlaknya bagus nggak komplain dengan perangai orang lain, mau dia perangainya baik ataupun buruk. Orang bikin buruk, ya kamu tetap bikin baik. Kita nggak ditanya akan dosanya orang lain, kita nggak ditanya akan kesalahan orang lain, tapi kita tanggung jawab akan kesalahan kita dan dosa kita sendiri. Yang akhlaknya jelek, dia yang rugi. Kenapa kita turut rugi dengan bersikap dan berakhlak dan berperangai yang buruk juga? Nabi Muhammad dikurang ajari, beliau tetap santun, tetap berakhlak, tetap tersenyum, dan tiap hari lewat di situ. Sampai satu kali lewat di tempat yang sama itu, Nabi merasa aneh, kok tidak ada caci maki? Kok kali ini saya lewat hening? Kok tidak ada yang meludah? Kok nggak ada yang marah-marah? Nabi menoleh ke arah rumahnya orang tersebut, dilihat orangnya nggak ada. Sampai Nabi penasaran, nanya, diketok rumah tersebut, mana orang yang biasa duduk di sini? Maka keluarganya bilang dia sedang sakit parah di dalam kamar. Nabi bilang, bolehkah saya menjenguknya? Dijenguk oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjenguk orang tersebut, sampai itu orang ketika dijenguk oleh Rasulullah didoakan, ya, dijenguk oleh Nabi Muhammad. Nabi menghibur orang tersebut. Itu orang sampai terharu dan menangis, bilang, ya Rasulullah, teman-teman saya yang memanas-manasi saya untuk mencaci engkau, belum ada satupun yang menjenguk saya. Kamu orang pertama yang menjenguk saya. Keluarga saya belum ada yang menjenguk saya. Kamu orang pertama yang menjenguk saya. Menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad yang demikian luhur, yang demikian mulia, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang itu, ini yang membuat orang tertarik, jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu sakit nggak cumpain, bagus dia sakit, semoga cepat mampus, jadi nggak ada yang ganggu saya lagi. Tidak. Nabi menjenguknya dan bersikap santun. Dan yang dijenguk dari orang-orang yang muslim bukan satu, ada beberapa orang yang dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bahkan termasuk dalam hadis pertama yang kita dengar dari guru-guru kita. Itu ada tuh namanya al-hadis al-musalsal bir-rahmah atau al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang musalsal secara turun-temurun. Hadis apa? Hadis ini, musalsal ini, setiap perawinya bilang ini yang pertama saya dengar dari guru saya. Si guru juga bilang ini hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Gurunya bilang lagi ini yang pertama saya dengar dari guru saya. Sampai kepada Rasulullah, ini Nabi Muhammad
pertama hadis Nabi Muhammad yang saya dengar adalah apa? Hadis musalsal birahmah. Bunyinya adalah ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman yang maha penyayang. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Niscaya Allah yang kerajaannya di langit dan bumi, makhluknya di langit dan bumi, abdinya di langit dan bumi, Allah akan cinta kepada kalian. Yarhamukum man fis sama. Dan dikatakan bukan sayangi cuma orang yang seagama dengan kamu saja, atau orang yang satu suku dengan kamu saja. Tidak, irhamu man, tahu kan man? Siapapun yang ada di muka bumi. Siapapun yang ada di muka bumi, sayangi dia. Nabi SAW, beliau selalu berwasiat tentang lingkungan, tentang masyarakat sekitar, tentang lingkungan. Sehingga Rasul SAW, beliau mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman. Gak punya iman. Siapa yang tidak beriman? Man la yu'min jarahu bawaigah. Tidak beriman orang yang tidak membuat tetangganya, lingkungannya, masyarakatnya merasa aman dari gangguannya. Artinya, kalau dia mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, pengganggu itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mengganggu lingkungannya, gak mengganggu masyarakatnya yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Justru memberikan manfaat, berbagi rahmat dan kasih sayang kepada masyarakat dan lingkungan. Lantas Nabi menyebutkan jiranuk, tetanggamu, lingkunganmu itu ada 3. Ada tetangga yang punya satu hak. Tetangga yang punya satu hak, ya hak tetangga, orang yang berada di satu lingkungan dengan kita. Berikan haknya. Apapun agamanya, apapun sukunya, dia bertetangga dengan kita. Walaupun turis, beberapa hari tinggal di lingkungan kita, dia tetangga kita, yang punya hak, wajib kita berikan haknya secara penuh. Hak tetangga. Ada tetangga yang punya satu hak. Ada juga tetangga yang punya 2 hak. Yang pertama, haknya tetangga, satu lingkungan, satu negeri, satu wilayah. Dan yang kedua adalah satu agama. Dia juga punya 2 hak. Kita tidak menafikan agama. Berikan haknya juga. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Haknya tetangga, satu agama, kemudian juga masih kerabat, masih famili. Ini juga punya hak. Harus diperhatikan haknya mereka. Bahkan Rasulullah SAW perhatian kepada kerabatnya, sukunya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, walaupun beda agama, diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan lingkungannya Nabi Muhammad SAW diperhatikan. Nabi SAW berbagi makanan, ngasih makanan. Kalau udah memberi makanan, ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dalam membagi harta, makanan ataupun uang atau apapun, beliau lebih dermawan. Kedermawanannya bagaikan angin yang berhembus. Angin kalau berhembus, ketika angin bertiup, apakah dia pilih-pilih? Mau datang ke seseorang, tunggu, apa suku kamu? Apa agama kamu? KTP kamu dari mana? Enggak, siapa aja kebagian angin yang berhembus. Dan Rasulullah saat berbagi kebaikan, semua kebagian. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan ada seseorang dari Bani Israel, yang mana orang itu dia melakukan banyak kejahatan, tapi dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala karena rahmat dan manfaat yang dia berikan kepada salah satu makhluk Allah. Bukan manusia yang dia bagi, yang dia berikan manfaat. Itu dalam Sahih Bukhari,
Allah mengampunkan dosa seorang wanita. Dalam riwayat, dosa seorang laki-laki dari Bani Israel, gara-gara dia melihat seekor anjing di padang pasir yang kehausan, di tepi sumur, udah kehausan. Maka dia turun ke lubang sumur tersebut, nggak ada tali, nggak ada timba, dia turun ke bawah dengan memanjat. Dia ambilkan air, air itu ditaruh di sepatu kulitnya dia, kemudian dia gigit sepatu kulitnya, dia naik ke atas, manjat ke atas, diberikan minum kepada anjing tersebut. Sampai hilang dahaganya, anjing itu meneruskan hidupnya, melanjutkan perjalanannya. Berkat rahmatnya kepada seekor anjing, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dia. Bagaimana kalau rahmat dan kasih sayang ini ditujukan kepada umat manusia? Nabi Ibrahim, beliau dikenal orang yang gemar menjamu tamu. Siapa aja dijamu. Bahkan beliau nggak mau makan kecuali bersama tamu. Kalau sudah datang waktu makannya, dia makan siang atau makan malam, dihidangkan makanan, dia nggak mau makan. Tunggu, cari tamu dulu. Dia pergi keluar rumah, cari, ada tamu kah? Nggak ada. Siapa aja diajak dicari, nggak ada orang. Sampai berjalan mencari tamu, melakukan perjalanan 1 km, 2 km, 3 km, 1 mil, 2 mil, melakukan perjalanan mencari tamu untuk ajak orang ke rumahnya, mau ngasih makan orang tersebut. Ini Nabi Ibrahim. Dan beliau ketika membangun Ka'bah, kita sekarang alhamdulillah kita bisa donasi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur, ditimpa gempa bumi, dan dimanapun terjadi musibah, saudara-saudara kita bantu kalau kita punya kemampuan. Nah itu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Begitu selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bilang, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn jai' khairun 'indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau berikan kepada orang yang kelaparan, satu suap makanan dimakan oleh orang yang sedang lapar, maka sesuap makanan yang kau berikan kepada dia lebih baik pahalanya di sisiku daripada pahala membangun Ka'bah. Lebih baik daripada pahala membangun Ka'bah. Si tetangga kita, kasih lingkungan kita, berbagi. Jangan bilang dia nggak memberi kepada saya, dia nggak berbagi kepada saya. Jangan tanya apa yang kita terima, tetapi tanya apa yang kita berikan kepada masyarakat kita, apa yang kita berikan kepada lingkungan kita, dan berikan tanpa pamrih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang tersebut dia taat ataupun dia maksiat ataupun dia satu suku ataupun dia satu agama, apapun. Berbagi, beri kepada semuanya, berikan manfaat kepada semua orang. Ini perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat, ada satu orang, dia ingin bersedekah. Saat dia ingin bersedekah, tapi dia nggak mau sedekahnya diketahui oleh siapapun juga. Mau bersedekah, sedekah yang disembunyikan. Sebab sedekah yang disembunyikan, ketika bersedekah bukan diposting di medsos, nggak mau orang kenal. Dia berbagi tanpa pamrih, nggak mau ada orang tahu. Itu di antara ciri orang yang besok di hari kiamat berada di tempat VIP, di tempat yang paling istimewa dan tinggi. Siapa? Orang yang ketika berderma, tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Saking dia menyembunyikan dermanya tersebut. Jadi jangankan orang di sebelahnya, tangan kirinya nggak tahu kemana tangan kanannya memberi. Istilahnya seperti itu kiasannya. Maka ada satu orang dari Bani Israel, dia ingin bersedekah. Bersedekah yang dirahasiakan tanpa ada seorang pun tahu. Maka di satu malam dia udah siapkan sedekahnya dengan uangnya, hartawan ini. Dia baru mau mulai belajar sedekah. Dia lihat ada satu orang di tengah malam berjalan. Oh, ini kelihatannya susah. Dia ambil uangnya, dia berikan kepada orang tersebut, kemudian dia lari. Saking dia nggak mau dikenali wajahnya. Ketika keesokan harinya terdengar desas-desus di kota.
Apa desas-desusnya? Semalam ada orang bersedekah salah sedekah. Dia memberikan sedekahnya kepada orang yang kaya raya. Kalau mau sedekah kasih kepada fakir miskin, dia kasih sedekah ke orang kaya raya. Itu orang sampai ke telinganya dia bilang, aduh saya salah sedekah. Dia pikir begitu. Ya sudah, malam ini saya mau mencoba lagi. Mudah-mudahan sedekah saya tepat sasaran. Dia udah siapkan sedekahnya. Tahu-tahu saat dia tengah malam ketemu seseorang, dia berikan sedekahnya kepada orang tersebut. Dengan cepat terus dia lari, dia kabur. Ketika pagi harinya terdengar desas-desus. Semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang pencuri, pelaku maksiat. Maka itu orang sampai ke telinganya dia, saya salah sedekah lagi. Ya, saya coba dah, malam ini saya mau memberikan sedekah lagi, semoga tepat sasaran. Maka dia pun mencari siapa kira-kira yang akan saya sedekahkan. Hingga akhirnya ketika malam hari dia sudah siap, dia melihat di kegelapan malam ada seseorang yang kelihatannya membutuhkan, seorang wanita. Maka dia berikan sedekah itu kepada wanita tersebut, kemudian dia lari, dia kabur. Keesokan harinya terdengar desas-desus, kemarin ada orang bodoh yang bersedekah, salah sedekah, dia berikan sedekahnya kepada seorang pelacur. Maka akhirnya itu orang, mungkin memang saya sial, gak berjodoh dengan sedekah, sehingga sedekah saya dibikin salah sasaran semuanya. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut sini, datangi fulan, katakan kepada dia, sedekah dia tiga-tiganya sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Sedekah yang pertama dia berikan kepada orang kaya yang kikir, tidak mengeluarkan zakat, nggak berinfak, nggak berderma. Itu menjadi pelajaran bagi orang kaya tersebut hingga dia menjadi orang yang ingin berderma. Dia terima sedekah, baru dia sadar, saya orang kaya, mestinya saya yang bersedekah. Yang kedua, dia berikan kepada pencuri, maka itu menjadi dengan berkat sedekahnya dia, itu orang tidak lagi mencuri lagi, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang satu lagi dia berikan kepada pezina, dengan berkat sedekahnya itu wanita tidak lagi berzina lagi, taubat selama-lamanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahakana. Nah, sedekah, berinfak, kalau kita takut bala, takut musibah, apalagi di zaman yang kayak begini, kita dengar ada gempa bumi di mana namanya di Cianjur, gak diduga-duga. Apa yang menimpa saudara kita di Cianjur bisa menimpa wilayah manapun. Bisa menimpa Jakarta, bisa menimpa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, ataupun Bali, ataupun Lombok, ataupun dimanapun. Bisa menimpa siapa saja. Nah terus kita dibekali oleh Allah Ta'ala, dibekali oleh Rasul SAW cara paling ampuh, asuransi yang paling hebat agar kita tidak kena musibah. Asuransi dari Tuhan lebih baik daripada asuransi manusia. Asuransi manusia mati dulu baru diganti, celaka dulu baru diberikan ganti ruginya. Tetapi asuransi dari Tuhan, kalau kita lakukan, maka kita selamat daripada bala, bencana dan musibah tersebut. Apa asuransinya? Ada banyak. Di zaman sekarang kita harus punya asuransi yang berlapis. Asuransi yang pertama adalah dengan bersedekah, berinfak, berbagi. Kasih sedekah buat orang, siapapun orangnya. Sedekah. Nah itu disebutkan dalam hadis oleh Nabi Muhammad, badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Berpagi-pagilah kalian di dalam bersedekah. Sedekah di pagi hari. Kenapa? Sebab musibah yang mau datang di hari tersebut, saat musibah itu datang, dia nggak bisa melangkahi sedekah. Kalau hari itu sudah didahului oleh sedekah, maka itu musibah. Ketika dia datang, ya sudah keduluan oleh sedekah, dia nggak bisa datang, dilarang untuk datang. Dia pulang lagi mencari hari yang lain. Hari yang lain dia datang, keduluan lagi dengan sedekah, dia cari hari yang lain lagi. Dan begitu, setiap hari kita bersedekah, itu perlindungan kita dari bala, dari musibah. Sedekah kepada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya. Bahkan sedekah kepada hewan saja, sedekah kepada hewan ada pahalanya.
Sedekah kepada hewan juga itu melindungi seseorang dari bala, dari bencana dan musibah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang penulis yang karya tulisnya banyak, kitab-kitabnya banyak, luar biasa. Setelah beliau wafat meninggal dunia, ada seseorang yang memimpikan beliau. Ditanya, "Ya Imam, ma fa'alallahu bika?" Wahai Imam, bagaimana keadaanmu setelah engkau wafat? Bilang, saya diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa saya diampuni. Ditanya, diampunkan dosa-dosamu karena karya tulismu? Bilang, bukan, gara-gara seekor lalat. Bagaimana kok gara-gara seekor lalat engkau diampunkan? Saat saya sedang menulis di malam hari, saat saya sedang menulis, dulu kan ratusan tahun yang lalu itu tintanya itu dicelup dengan air. Jadi ada kandungan airnya banyak di tinta. Saat saya sedang menulis, tahu-tahu di mata pena saya, di ujung pena itu hinggap seekor lalat. Dan lalat itu rupanya dia haus meminum cairan yang ada di ujung pena saya. Saat dia datang dan meminum cairan yang ada di pena saya, maka saya tahan tulisan saya. Saya hentikan tulisan saya tahan sampai itu lalat minum dengan tenang, udah selesai, dia terbang, baru saya lanjutkan menulis. Saya nggak nyangka kalau itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ternyata Tuhan membalas saya atas kebaikan tersebut dengan diampunkan semua dosa-dosa saya, dan saya dimasukkan ke dalam surga dengan kebaikan ini. Belum lagi dari pahala ibadat-ibadat dan amalan-amalan lainnya. Subhanallah. Saudara sekalian, kebaikan al-ihsan la yadhi'. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tidak akan sia-sia. Sehingga dikatakan sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal kita berikan kepada siapa? Sedekah yang paling afdal, kata Nabi Muhammad, afdalu sadaqah ala dhi rahimin kasyih. Sedekah yang pahalanya paling besar kalau engkau berikan kepada kerabatmu, familimu yang judes, yang benci kepada kamu. Berikan sedekah kepada dia. Dia judes, dia jahat, mestinya kita balas dengan kejahatan, atau ya sudahlah, kita boikot saja, jangan kita gubris, kita tinggalkan. Tapi tidak, Nabi mengajarkan sedekah yang paling afdal kamu berikan kepada orang tersebut. Beri dia sedekah. Loh kenapa? Sebab pahalanya 2 kali lipat. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Nabi sampai bilang, ya, ketika seseorang berinfak kepada tetangganya itu, Nabi bilang, walaupun dengan hal yang simpel, kamu bikin masakan, sop, atau sayur asem atau apa, banyakkan kuahnya, berbagi walaupun semangkok, nggak rugi. Ketika kita berbagi kepada sesama, berderma kepada sesama, keharmonian di situ, keindahan di situ. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad disifatkan wa fis sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dzul iyali. Dalam kedermawanan bagaikan lautan yang berhembus semua kebagian. Sedekah di pagi hari menolak bala. Ada salah seorang ulama besar, Habib Muhsin bin Alwi Segaf, itu beliau itu tiap pagi dia selalu bersedekah. Cuma kalau pagi hari masalahnya dia nggak ada di rumah. Sebelum subuh udah berangkat ke masjid. Duduk di masjid, sholat jamaah di masjid, tahajud di masjid. Sehabis di masjid sehabis sholat subuh dia duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Tapi dia juga nggak mau ketinggalan pahala sedekah di pagi hari. Maka dia sudah siapkan dari malam sedekah yang akan dia berikan kepada orang lain. Dia sudah siapkan sedekahnya di piring. Dia pesan kepada orang rumahnya, kepada istrinya, anak-anaknya, ini sedekah. Pokoknya begitu habis sholat subuh langsung antarkan ke rumah tetangga saya fulan atau fulan. Udah ada daftarnya. Tiap hari seperti itu habis subuh. Sampai satu kali saat dia lagi di masjid pagi hari menunggu sholat duha, tahu-tahu disusul oleh pembantu di rumahnya. Bilang, saya disuruh oleh istri kamu, katanya Habib suruh pulang sekarang, cepetan pulang. Kenapa? Terjadi musibah kecelakaan. Musibah apa? Anaknya kamu terjatuh, lengannya patah. Begitu dengar begitu, dia nggak buru menyalahkan, ini salah istri saya, ini salah. Enggak, kita kalau lagi datang musibah, jangan nyalain orang.
Ini musibah di Cianjur. Oh, yang salah pemerintah. Oh, yang salah kelompok ini, yang salah pelaku ini. Wah, itu maksiat ini segala macam. Jangan nyalain orang. Introspeksi diri kita, salah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Gak enak disalahin orang. Menyalahkan orang gak ada gunanya. Tetapi ketika kita introspeksi diri sendiri, itu baru berguna. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Allah kalau sayang kepada hambanya, disibukkan itu hamba itu dia buta akan kesalahan orang, sibuk dengan kesalahan dirinya, memperbaiki dirinya. Tapi kalau Allah benci kepada seseorang, dijadikan orang itu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu disebutkan ketika dengar anaknya patah tulang, terjatuh, maka dia bilang, baik sebentar lagi saya pulang, tapi sampaikan ke istri saya, itu sedekah pasti belum dikeluarkan. Segera keluarkan sekarang juga. Ini salahnya saya. Keluarkan sedekahnya sekarang juga. Maka begitu dia selesai duha, dia pulang ke rumahnya, istrinya bilang, betul wahai suamiku, saya tadi lupa mengeluarkan sedekah. Saya lupa nggak sedekah hari ini. Nah itu dia, gara-gara kita lupa mengeluarkan sedekah, datang musibah di pagi hari. Kalau pagi kita udah sedekah, maka niscaya kita nggak bakalan ditimpa musibah. Orang kalau ditimpa musibah, segera introspeksi diri, apa yang belum sedekah, nggak bakti kepada orang tua, menyusahkan hati ibu bapak, memutuskan silaturahmi, atau mengganggu tetangga kita, itu penyebab musibah, penyebab bala, penyebab bencana. Atau gara-gara kita ninggalin sholat, kita nggak sholat berjamaah, atau buka-bukaan aurat, atau ada perbuatan buruk yang kita lakukan, atau kejahatan yang kita lakukan, atau kita nggak bangun malam, kita nggak tahajud, kita nggak baca wirid, kita nggak baca ratib. Jangan-jangan gara-gara itu datang musibah dari Allah Ta'ala. Introspeksi diri kita. Nah itu, kemudian dia usap anaknya, dibacakan anaknya, nggak lama subhanallah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat memang tekad dia dan niat tulus dia di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang hebat, yang agung, yang mulia. Bahkan orang kalau punya musibah datang kepada Nabi Muhammad, mendekat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang punya musibah. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, kelaparan. Hingga saat dia kelaparan, sampai dia kehausan, kelaparan, tahu-tahu dia berharap ada orang yang bisa ngasih dia makanan. Rupanya nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu nggak lama Nabi Muhammad ada di sampingnya. Dia bilang, ya Abahir, bangun, Abu Hurairah, bangun. Maka Abu Hurairah membuka matanya, ternyata itu Rasulullah. Sini, ulurkan tanganmu. Dipegang tangannya, dia berdiri. Kemudian diajak oleh Rasulullah ke rumahnya. Abu Hurairah bilang, alhamdulillah. Jangan-jangan saya ingin dijamu oleh Nabi Muhammad. Memang saya sedang lapar, nggak ada makanan, susah hidupnya, prihatin. Masuk ke rumahnya Nabi, gak lama disediakan susu satu pitcher, satu teko susu. Abu Hurairah bilang, wah ini sih kenyang betul lah, cukup untuk gizi saya, untuk kebutuhan saya hari ini. Tapi Nabi bilang, Abu Hurairah, ini ada susu, cuma kita jangan minum sendirian. Ajak teman-teman kita pengungsi yang ada di belakang masjid, ajak mereka ikut makan bersama kita. Itu di masjid Nabi Muhammad bagian belakang, itu menampung orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, ditampung oleh Nabi Muhammad, mereka tinggal di situ. Itu namanya Ahlus Suffah. Itu boleh dibilang pondok pesantren pertama yang ada di dunia. Ahlus Suffah, sahabat Rasulullah. Maka mereka pun datang, dipanggil Ahlus Suffah, ada puluhan orang, hampir 20 orang datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Terus Nabi perintahkan Abu Hurairah, ayo bagi mereka minuman ini, suruh minum satu persatu. Minum satu orang langsung dari wadahnya. Abu Hurairah yang pegangin, minum sampai kenyang. Udah selesai, habis minum keluar, pindah ke orang satunya. Minum sampai kenyang, keluar, pindah ke orang satunya, sebelah terus. Abu Hurairah berpikir, kalau begini caranya, saya yang paling akhir, saya nggak dapatkan apa-apa. Kata Abu Hurairah. Akan tetapi subhanallah berkah rezekinya. Hidangannya Rasulullah itu berkah. Sampai semua sudah minum, semua sudah keluar, itu minuman masih banyak. Terus Nabi bilang kepada Abu Hurairah, ya Abahir, begitu ana wa anta.
Wahai Abu Hurairah, tinggal kamu dan saya yang belum minum. Naam ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, kamu minum wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, kamu dulu, kan kamu Nabi, kamu pemimpinnya, pemimpin duluan. Itu menurut mitos, pemimpin duluan. Tapi Nabi Muhammad memperbaiki pola pikir ini. Tidak. Sayyidul Qaum khadimuhum, Sayyidul Qaum akhiruhum syurba. Pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan mereka. Pemimpin dari suatu kaum yang paling akhir minumnya, yang paling akhir makannya, bukan paling duluan. Terus Nabi bilang, Abu Hurairah, kamu minum dulu. Maka Abu Hurairah pun minum. Minum, masih malu-malu. Dia mau sisain buat Rasulullah. Dia minum, terus dia berhenti. Sudah ya Rasulullah. Nabi bilang, nggak bisa, sudah. Minum lagi. Minum lagi. Masih malu. Terus dia bilang, sudah ya Rasulullah. Nabi bilang, minum lagi. Maka Abu Hurairah pun minum sebanyak-banyaknya. Udah selesai ya Rasulullah, minum lagi. 3 kali, 4 kali suruh minum, minum, minum. Dipaksa minum oleh Nabi Muhammad. Sampai Abu Hurairah napas, ya Rasulullah, udah nggak ada tempat lagi di tubuh saya buat menampung susu. La ajidu lahu maslaka. Udah nggak ada rongga lagi di tubuh saya buat minum susu. Maka Nabi tersenyum dan diminum sisanya sampai habis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Nabi itu berkah. Rizki yang beliau berikan, rizki yang beliau punya yang ada di hadapan Nabi Muhammad itu menjadi berlipat, menjadi berkah. Jadi kalau kita mau berinfak jangan takut miskin. Rizki kita nggak bakalan jadi berkurang kalau kita nafkahi. Orang yang kita beri nafkah, orang yang kita kasih makan, orang yang kita jamu, dia tidak memakan rizki kita. Dia memakan rizkinya dia yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Sama sekali orang itu nggak mengambil rizkinya kita. Tetapi dia mengambil rizkinya dia yang dititipkan Allah kepada kita. Berbagi. Berbagi kepada orang lain. Itu disebutkan Nabi SAW satu kali lagi kumpul bersama sahabat-sahabat beliau, ada sekitar 150 orang. Maka ada satu badui, orang desa, dia bawa seekor kambing. Akhirnya kambingnya dibeli oleh Nabi Muhammad. Udah saya ambil dah. Terus disembelih di tempat itu juga. Saat disembelih, Nabi minta, saya minta bagian hatinya, hati kambing. Langsung dipanggang, dibakar. Udah gitu dibawa ke hadapan Rasulullah. Begitu dibawa ke hadapan Nabi, Nabi ambil pisau, diiris tuh hati kambing. Dipotong, diiris. Nabi sendiri yang memotongnya. Habis diiris, dioper, kasih ke temannya. Satu iris, kasih ke temannya, dibagi-bagi. Semua yang ada di majelis, gak ada satupun, semuanya kebagian irisan hati kambing. Potongan hati kambing. Semuanya kebagian, hati kambing yang udah dipanggang itu. Ada berapa orang? Sekitar 180 orang. Hati kambingnya segede apa itu? Cukup berkah dari tangannya Nabi Muhammad. Itu yang dimakan di tempat. Terus yang dibawa pulang itu daging kambing dibagi-bagi untuk mereka semua yang hadir. Masing-masing pulang tuh dia mikul daging. Semua yang pulang mikul daging. Ini yang dipotong apa? Gajah kayak yang dipotong. Yang dipotong cuma seekor kambing, tapi berkah. Berkat tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad utusan Allah, manusia yang diutus oleh Allah membawa rahmat dan kasih sayang. Beliau yang mengajarkan kita Islam. Beliau yang mengajarkan kita rahmat dan kasih sayang. Beliau yang mengajarkan kedamaian. Beliau yang mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali dalam peristiwa Khandaq, Jabir bin Abdullah Al-Ansari melihat Rasulullah kelihatan lapar. Sampai itu Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya lapar. Dibuka ikat pinggangnya, ada satu batu. Ini satu batu. Buat apa batu? Mengganjal perut saya. Sudah 24 jam saya nggak makan. Satu hari saya nggak makan. Sayyidina Umar juga, saya juga. Dibuka ikat pinggangnya, dia keluarkan satu batu. Saya juga nggak makan, sudah satu hari. Itu batu untuk menekan perutnya, untuk meredakan rasa lapar. Perihnya rasa lapar. Terus Nabi buka ikat pinggangnya, dikeluarkan 2 batu. Kalau saya udah 2 hari nggak makan.
kata Rasulullah SAW. Jabir melihat keadaan itu, dia nggak tega, pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, istriku coba lihat kita punya apa sih? Apa yang kita punya? Rasulullah susah, nggak makan, lagi krisis, apa yang kita punya? Maka istrinya Jabir bilang, wahai suamiku, benernya masih ada, kita punya sedikit. Kita nggak punya kambing, tapi kita punya anak kambing, ya, 4 bulan mungkin. Kita punya anak kambing, nah itu bisa kita potong untuk menjamu Nabi Muhammad, itu lauknya. Terus makanan pokoknya apa? Ya saya bisa kumpulkan gandum yang kita punya, lebih kurang ada sekitar 3 liter, 1 sok, 3 liter gandum, bisa saya olah jadi roti. Nah tapi kamu kasih tahu Nabi Muhammad, Nabi ini kalau apa namanya, kalau makan ngajak orang. Kasih tahu kepada Nabi Muhammad, jangan kita malu, jadi nggak kesalahan. Ya Rasulullah, saya ingin menjamu engkau di rumah saya hari ini. Saya cuma punya anak kambing 1 dan gandum 3 liter. Kasih tahu kepada Nabi. Maka pagi hari itu Jabir bilang, ya Rasulullah, saya ingin jamu kamu di rumah saya. Saya cuma punya kambing, anak kambing bukan kambing, anak kambing 1 ekor dan juga gandum 3 liter. Cukuplah untuk 4 orang, 5 orang yang kau bawa bersama kamu. Nabi bilang, baik, sudah. Begitu, nanti siang ingetin saya. Ketika siang hari, habis sholat zuhur, Jabir mengingatkan, ya Rasulullah, udah siap, udah matang siang ini. Maka Nabi bilang, umumkan sahabat yang ada di medan Khandaq, yang lagi bekerja di Khandaq, kita diundang makan di rumahnya Jabir. Maka diumumkan semua makan di rumahnya Jabir Al-Ansari. Jabir panik. Nabi bilang, sudah, kamu pulang ke istrimu, ya, itu makanan yang ada di kuali jangan dibuka dulu, tunggu saya datang. Maka Jabir pulang buru-buru. Rasulullah ngundang seluruh orang yang ada di Khandaq untuk dijamu makanan. Maka istrinya bilang, kamu bilang nggak yang kita punya apa? Saya bilang, sudah, kita tunggu Nabi Muhammad. Gak lama Nabi datang. Saat Nabi Muhammad datang, mana pancinya? Ini panci buat daging. Ini panci apa namanya? Yang untuk roti gandum. Maka Rasulullah hidangkan. Ayo mana nampannya? Dihidangkan. Roti gandumnya, berikut dagingnya. Bilang suruh masuk 10 orang makan. 10 orang masuk makan sampai kenyang. Mereka keluar. Terus diisi lagi, suruh masuk 10 orang berikutnya, makan. Mereka makan, keluar, makan, keluar, 10, begitu. Sampai akhirnya udah tuntas semuanya. Nabi tanya, di luar ada siapa lagi? Udah kosong, tinggal kita. Dibuka itu panci, masih utuh, masih penuh, kambingnya masih utuh, gandumnya juga masih penuh. Sampai heran, Jabir ditanya, kam kuntum yawma idzin? Saat peristiwa itu, berapa sih jumlah kalian yang ada di Khandaq yang diundang oleh Rasulullah? Dijawab oleh Jabir, jumlah kami 1.500 orang. 1.500 orang. Berkah dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali Nabi dalam perjalanan bersama teman-temannya, bersama pasukan beliau, dalam suatu perjalanan, Nabi nanya, ayo ada air gak untuk kita ambil wudhu? Kita mau sholat. Dibawakan air satu mangkuk. Ya Rasulullah, air yang kita punya cuma 1 mangkuk ini. Untuk minum aja pas-pasan. Untuk 1 orang. Apalagi untuk wudhu. Maka Nabi Muhammad mendekatkan itu mangkuk. Dibawa di hadapan Nabi Muhammad. Terus Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkuk tersebut. Saat Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, semua telapak tangannya itu full dimasukkan ke dalam mangkuk. Itu mangkuk, air yang ada di dalamnya langsung meluber keluar. Cuma uniknya luberannya nggak berhenti, terus meluber. Nabi bilang, ambil airnya itu, ayo wadahi, yang punya wadah. Diwadahi sampai wadahnya penuh. Orang bawa panci, pancinya penuh. Orang bawa tempat air kulit, penuh juga. Sampai semua tempat air orang-orang itu dipenuhi dengan air dari 1 mangkok. Itu sahabat yang dekat ngelihat, itu Nabi Muhammad
Untuk ngelebarkan telapak tangan, yang ngebuka telapak tangannya aja tuh nggak cukup, saking kecilnya mangkuk itu. Dan dia melihat dari air yang meluber itu seperti ada pancuran yang keluar dari sela-sela jari-jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan oleh semua sahabat Rasulullah, 1000 orang lebih, yang mana mereka minum. Ada satu sahabat yang dia mandi, dia ambil wudhu. Sahabat yang lain, kalau saya minum sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab air ini bersumber dari telapak tangannya Nabi Muhammad, memancar dari telapak tangan Rasulullah. Itu dikatakan air yang paling agung di alam semesta. Katanya ada sungai ini, sungai itu, ada air Zam-Zam. Tapi air yang paling agung di alam semesta adalah lebih agung daripada sungai Al-Kautsar, lebih agung daripada air yang di telaganya Nabi Muhammad di padang mahsyar. Tahu air apa? Afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttabah. Air yang paling afdal adalah air yang memancar dari sela-sela jari jemari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang paling agung, air yang paling mahal, air yang paling istimewa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk menyalami jari yang mulia tersebut, untuk menyalami telapak tangan yang mulia, telapak tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telapak tangan yang pemurah, telapak tangan yang dermawan, telapak tangan yang penuh kasih sayang kepada sesama, telapak tangan yang gemar membantu orang, yang gemar menolong orang, bahkan terhadap musuh bebuyutannya sendiri. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu sekali tuh Abu Jahal tuh, dia nggak demen sama Nabi Muhammad, dia benci kepada Nabi, sampai dia gali lubang. Dia gali lubang cukup dalam, kemudian ditutupi dengan apa namanya, dengan dedaunan. Tujuannya agar Nabi terperosok di lubang tersebut. Lubang itu digali di jalanan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad. Subhanallah, udah disiapkan, dia gali, kali ini dia gali dalam, sehingga kalau Nabi terperosok nggak bisa keluar kecuali dengan bantuan orang. Udah dia tutupi. Tahu-tahu pas dia lewat di jalan tersebut, dia lupa di mana posisi lubangnya dan dia sendiri yang terperosok. Ada pepatah hikmah dari ulama, man hafar li akhihi hafratan waga'a fiha. Barang siapa yang ngegali lubang untuk menjebloskan saudaranya, maka dia sendiri yang bakalan terjeblos di dalamnya. Ngeganggu orang, dia sendiri yang bakalan celaka. Ngezalimi orang, dia sendiri yang bakalan rugi dan celaka. Sebab kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Balasan yang sama. Akhirat lain balasannya, dunia juga lain balasannya. Nah itu Abu Jahal terperosok di lubangnya, dia jerit-jerit minta tolong, tapi itu jalan gak ada yang lewat di situ kecuali Nabi Muhammad. Subhanallah, dia cari orang siapa yang bisa nolongin dia, dia teriak-teriak, gak taunya yang datang Nabi Muhammad. Memang biasa jalan di situ. Ya Rasulullah, anak-anak muda kurang ajar ngegali lubang sehingga saya terperosok di sini. Padahal dia yang ngejeblos, dia yang ngegali dan dia yang terperosok. Nabi tahu dan Nabi tersenyum. Nabi bilang, ayo sini saya bantu. Nabi ulurkan tangannya. Diulurkan tangan sucinya untuk menolong Abu Jahal yang gemar mengganggu, ngezalimin Nabi Muhammad. Ditarik, dikeluarkan, dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditolong oleh Nabi Muhammad, besoknya dia ganggu lagi Nabi Muhammad, diganggu lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang suci, yang gemar menolong, yang gemar membantu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menyalami tangan tersebut, bantulah kepada sesama. Dan ketahuilah bahwasanya semua umat Nabi, semuanya umat Nabi Muhammad, semuanya masuk surga. Semua masuk surga kecuali yang nggak mau. Kalau kita mau masuk surga, jadilah kita orang yang mau, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala ingin menjamu kita di surganya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad bukan untuk ngambil keuntungan dari umat manusia. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan keuntungan kepada umat manusia agar mereka hidup damai,
agar mereka hidup akur, agar semua orang meraih kemerdekaan dan kebebasan, agar semua orang dapat haknya secara penuh. Itu ajarannya nabi-nabi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, beliau bilang semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ditanya, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat, yang turut kepadaku, mentaati nasihatku, maka dia masuk surga. Yang membantah, yang membandel, yang nggak nurut nasihatnya Rasulullah, bukan berarti nggak masuk surga, tetapi dia yang tidak mau. Tapi Nabi tetap mau, saya mau itu orang masuk surga. Yang nggak mau dia, tapi saya mau semua orang masuk surga. Surga disajikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Kita semuanya ini, semua manusia dari suku manapun, dari agama manapun, kita, kampung halaman kita, ya, adalah surga. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam di dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke alam dunia ini atas kesalahan yang dia lakukan, untuk diuji, menghidupkan, memakmurkan dunia ini dengan takwa, dengan ibadat, dan kita semuanya akan kembali ke akhirat. Ketika kita kembali ke akhirat, jangan salah kampung. Kita balik ke kampung halaman kita, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pulang kampung, masuk ke dalam surga, kita pulang kampung, namanya kita pulang kampung kan kita punya rumah. Rumah kita kan masih dikunci. Jangan lupa, saat kita masuk ke rumah kita di surga, bawa kuncinya. Apa kuncinya surga? Kuncinya surga, Nabi bilang, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kita keluar dari majelis ini, majelis as-sa'adah, masing-masing semuanya tanpa terkecuali membawa kunci surga. Amin. Bawa kunci surga. Kita semuanya bakalan meninggal dunia, bakal wafat. Saat kita wafat, bawa kunci surga ke dalam kuburan kita. Mulai malam ini kita pulang ke rumah, bawa kunci surga. Besok kita jalan hidup di pasar, di tengah masyarakat, bawa kunci surga. Bukan di kantong, di hati kita. Dan jangan sampai kehilangan kunci surga tersebut. Sampai kita wafat, meninggal dunia, masuk dalam kuburan, bawa kunci surga. Dibangkit hari kiamat di padang mahsyar, bawa kunci surga. Dan masuk ke dalam surga, kuncinya udah di tangan kita. Karena itu bawalah kunci surga ini. Ucapkan semuanya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beruntung orang yang ucapan terakhirnya ketika wafat dan meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad itu dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang, saya baca kalimat la ilaha illallah, kalian ikuti. Kemudian semua yang hadir sahabat mengikuti ucapan tersebut. 3 kali dibaca, sekali diikuti, 2 kali diikuti, 3 kali diikuti. Setelah itu Nabi Muhammad bilang kepada mereka, ketahuilah, semuanya kalian sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Ini hadiah terbesar kita. Hadiah terbesar kita pada malam hari ini. Ini yang kita bawa pulang. Nabi bilang, ghanimat majalis dzikir al-jannah. Hasil yang kita bawa pulang dari majelis zikir, orang pulang dari majelis dia bawa bungkusan, dia bawa hadiah. Nah, yang kita bawa pulang dari majelis zikir, dari majelis semacam ini, tahu gak apa yang kita bawa pulang? Bukan dari panitia, dari Allah, dari Tuhan. Apa yang kita bawa pulang? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang kita baca tuh kuncinya surga. Udah terima, udah serah terima. Nah, karenanya itu lazimkan kalimat ini. Nabi Muhammad SAW beliau bilang, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Yang mengucapkannya dia masuk dalam bentengku, bentengnya Allah, bentengnya Tuhan. Dan barang siapa yang ada di dalam bentengnya Allah, aman dari siksanya Allah, dari azabnya Allah, aman dari musibah, dari bala, dari bencana. Ini keamanan yang gratis. Keamanan yang gratis tersebut adalah membuahkan kita juga, membuat orang lain aman dari gangguan mulut kita, aman dari gangguan tangan kita. Maka mari bersama-sama kita masuk ke dalam bentengnya Allah Ta'ala dengan kalimat La ilaha illallah. Asuransikan dirimu dan keluargamu dan hartamu dan asetmu dengan kalimat La ilaha illallah. Lindungi dirimu dari musibah bencana dunia dan kubur dan akhirat dengan kalimat La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, kami titipkan kalimat ini kepada Engkau ya Allah, dan jagalah kalimat itu untuk kami hingga kami hidup dalam kalimat tersebut dan wafat dalam kalimat tersebut dan dibangkit di hari kiamat dalam kalimat tersebut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan lingkungan kami, selamatkan negeri kami dari bala, dari bencana dunia dan akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Jadikan kami sebagai umat manusia yang hidup saling bersaudara, saling mencintai, saling mengasihi, saling memberikan manfaat satu sama lain, dan dapat mencerminkan akhlak manusia yang paling mulia, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata kami menatap wajah Rasulullah, izinkan tangan kami menyalami tangan suci Rasulullah, izinkan kami bernaung di hari kiamat di bawah tendanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Adim rayat ad-din al-qawim fi jami' al-aqtar manshura ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura bi ahliha ma'mura bi ahliha ma'mura ma'nan wa surah. Ikshif Allahumma kurbat al-makrubin, iqdi dayn al-madinin, ikshif Allahumma kurbat al-makrubin, iqdi dayn al-madinin, waghfir lil mudhnibin, taqabbal tawbat at-taibin, wanshur rahmataka ala ibadika al-mu'minin ajma'in, waqfi shar al-mu'tadin wal-zalimin, ubsut al-'adla bi ulati al-haqq fi jami' an-nawahi wal-aqtar, ayyidhum bi ta'yid min 'indik ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، اجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين.
إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، بسر الفاتحة. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله بدأت الأولياء بدأت الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله